Tempat tinggal bagi sebagian orang dewasa ini bukan lagi sekedar tempat yang nyaman atau indah atau aman, tetapi tempat tinggal hari-hari ini sudah menjadi semacam prestise, satu kehormatan. Begitu pula tempat tinggal menjadi semacam identitas. Makin besar tempat tinggalnya, makin terkenallah pemiliknya atau orang yang tinggal di dalamnya. Padahal sebenarnya kalau kita mau menelusuri dan berpikir secara lebih tajam dan kritis, tempat tinggal kita di dunia ini hanya sementara. Tidak akan selamanya kita tinggal di dunia ini, bukan? Ada saatnya kita akan meninggalkan segalanya, termasuk tempat tinggal utama yang kita pikir utama di dunia ini, yang kita banggakan begitu rupa. Kita tidak pernah akan bisa membawa tempat tinggal kita ke surga nanti. Karenanya sebenarnya sebagai orang percaya yang punya keyakinan di dalam Kristus Yesus, memikirkan dan memandang bahwa tempat tinggal yang utama dalam hidup kita sesungguhnya bukannya ada di dunia ini, tapi yang ada di atas sana. Dan tempat tinggal yang utama dalam hidup kita sebagai orang percaya sesungguhnya bukan perkara tempat semata, tetapi bicara soal sosok atau pribadi yang kepadanya kita melekat. Dialah sesungguhnya Allah kita, tempat tinggal yang utama kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa kita dalam Sapa hari ini. Sabda Tuhan menyapa kita hari ini dari Yohanes 15 ayat 4. Dalam satu seri selama 1 minggu ini, kita akan merenungkan tentang makna tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 merupakan satu penggalan dari Injil Yohanes yang begitu syarat makna, begitu dalam dan kaya luar biasa yang akan kita renungkan selama 1 minggu ini. Dalam Yohanes 15 ini ada satu kata yang muncul berulang kali, yaitu perkara tinggal, abide, meno di dalam bahasa Yunani. Yang sebenarnya mau mengingatkan sebagai orang-orang percaya yang dikatakan itu sudah bersih oleh firman Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga Yohanes 15 juga mengatakan demikian. Sesungguhnya ada satu langkah yang bukan sekedar bersih oleh firman atau terinspirasi oleh firman Tuhan, tetapi ada interaksi yang lebih dalam, yaitu tinggal, menetap, ada relasi yang kuat dan melekat. Ini yang sebenarnya Tuhan ingatkan. Yang mau beritahu kepada kita sebenarnya perkara tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Allah Bapa dan Roh Kudus adalah bukan semata bicara sembah dan ibadah. Bukan sekedar aktivitas rohani kita tinggal di dalam Allah, itu berarti kita menyembah Dia senantiasa dan beribadah setiap saat. Bukan sembah dan ibadah semata. Tapi bicara tinggal di dalam Yohanes 15 ini mempunyai kedalaman makna, yaitu mata yang selalu terarah pada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Gambarannya adalah seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Yang berarti mau menegaskan kepada kita kalau ranting itu tidak melekat kepada pokoknya, dia tidak bisa berbuah. Dia akan lepas dari pokoknya dan berarti mati, kering, tidak dapat lagi menghasilkan apa-apa selain dibuang dan dibakar. Tetapi kalau tinggal melekat, ini digambarkan seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kecuali satu-satunya cara dia tinggal pada pokok anggur itu. Dan ini mau menegaskan kepada setiap kita bahwa tinggal di dalam Tuhan itu bicara mata yang selalu terarah pada Dia. Menarik sekali digunakan kata ranting. Ranting yang mempunyai makna adalah sebuah bagian batang dari pohon anggur yang paling lunak, yang paling fleksibel, bisa dibentuk tapi mudah lepas, mudah dipatahkan.
Ada 3 batang dalam pohon anggur. Ada batang utama yaitu pokoknya. Ada batang kedua yang sekunder, itu adalah bagian yang cukup keras juga tetapi lebih kecil daripada pokoknya. Dan ada bagian yang lebih lunak yaitu yang ketiga, itu yang disebut ranting atau carang, yang menunjukkan kelemahan manusia. Kita tidak bisa tidak tinggal di dalam Tuhan, kecuali kita mau hidup di dalam sebuah kehidupan yang penuh duka cita karena kita merasa selalu ditinggalkan. Tetapi makin kita sadar kita ranting yang lunak, yang lembek, yang sangat bergantung, tidak bisa, tidak harus melekat kepada pokok anggur itu, maka di situ kita mendapatkan kekuatan. Inilah rahasianya, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Bicara mata dan 2 mata yang selalu terarah pada Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang pertama. Makna yang kedua, tinggal di dalam Tuhan itu bukan saja mata yang selalu terarah, tetapi jadikan Dia sebagai tempat tinggal utama kita. Jadikan pokok anggur itu sama seperti ranting itu, dia merasa dan dia harus menyadari bahwa rumah utamanya adalah pokok anggur. Kalau pokoknya itu ditebang atau akarnya dihabisi, dia tidak akan pernah bisa hidup, berbuah pun tidak. Dan ini mengingatkan kepada kita, di luar Tuhan kita tidak dapat hidup, kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Karenanya kemelekatan inilah yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita dengan Tuhan kita. Sebuah kemelekatan di mana kita seperti ranting yang tidak bisa berbuah dari diri sendiri, kecuali dari pokok anggur itu yang menjadi sumber makanannya, maka kita perlu terus tinggal di dalam Dia. Hal yang kita perlu ingat ada 2, yaitu mata yang selalu terarah pada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, berarti ada keyakinan yang teguh. Dan yang kedua, jadikan Dia tempat tinggal utama kita. Sekarang pertanyaannya, apa atau siapa tempat tinggal utama kita dalam hidup kita? Di dunia ini mungkin kita pikir tempat tinggal nyaman kita yang sekarang kita tinggali, rumah di mana kita berdiam, rumah di mana kita stay di sana dan kita beristirahat di sana. Tetapi sekali lagi, tidak akan selamanya kita di sana. Ada satu saat di mana kita akan kembali ke tempat tinggal utama kita, yaitu Tuhan kita. Dan sebelum kita menuju ke tempat tinggal utama kita, yaitu meninggalkan tempat tinggal kita yang ada di dunia ini, kita patut punya mata yang memandang kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga saatnya bila kita meninggalkan tempat tinggal kita di dunia ini, kita siap karena kita sudah dapat tempat tinggal yang baru yang Tuhan sediakan, yaitu Tuhan yang sudah sediakan rumah yang berarti sebenarnya dirinya sendiri menjadi rumah kita, menjadi tempat tinggal utama kita. Karenanya sebelum itu terjadi, mulai hari ini bangunlah sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Dia tempat tinggal utama kita. Jadikanlah Dia tempat kita mengadu, tempat kita beristirahat, tempat kita menyandarkan hidup kita, tempat kita berserah penuh, tempat kita pasrah kepadanya. Dan itulah tempat tinggal utama kita, yaitu Tuhan sendiri. Jadikan Dia tempat tinggal utama, sehingga hidupmu akan selalu hidup di dalam damai sejahtera, cinta kasih, iman, dan pengharapan yang selalu hidup. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo tinggal di dalam Dia. Amin.